Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mewawancarai batik Candafa 3 dekat Raja. Di sini saya selaku ketua dan ini anggota-anggota saya. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Rahmadani Saputra. Saya Saskia Amanda. Saya Tania Aisyah. Langsung mana? Plong gitu pikiran, kayak nggak punya utang, Pak. Yang pertama nih Bu, kami mau mewawancarai terkait profil usaha Ibu awal pertama buka. Itu gimana Bu? Ibu berdiri itu usahanya dari tahun 2006. 2006 Ibu mulai merintis dari bawah, dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke kabupaten dan provinsi gitu kan. Tahun 2009 Ibu sudah melengkapi semua perizinannya. Yang kalau dari awal kan ada izin dari lurah, izin bapak usaha dan segala macam. Jadi mulai dari 2009 itu Ibu sudah diajak keliling Indonesia. Pertama kali diajak Palangkaraya, cuman produknya aja karena Ibu menolak untuk berangkat. Tahun berikutnya Ibu diajak ke Batam dan mulailah Ibu berangkat terus kan. Diajak terus expo, ada dari Dinas Koperasi Kota, ada dari Dinas Koperasi Provinsi, kemudian Perindak dan Dinas Pariwisata dan lain-lain, termasuk BUMN. Berarti ada bantuan dari pemerintah juga? Kalau bantuan pemerintah tuh kalau untuk kami belum. Cuman bantuan dari luar seperti BUMN mungkin kayak BRI memberi kita tuh ada pelatihan, ada mesin tenon yang mereka beri ke kita gitu. Ada juga dari PT P5 gitu kan. Ada juga dari PCR memberi kita alat printing gitu dan macam-macam lain lah gitu. Itu disediakan gratis? Kalau yang berbentuk hibah ya seperti itu. Kemarin juga kami dapat dari Dana Dikti melalui Pelita Indonesia dan UMRI. Kami dapat ada komputer, kami dapat peralatan batik, ada juga bahan batik gitu dan lain-lain. Kalau tantangan Ibu membuka usaha ini ada nggak? Sangat lah. Namanya usaha itu pasti banyak tantangannya itu kan. Lagi memang basic Ibu dari Ibu remaja itu Ibu udah usaha. Pas menikah sama bapak Ibu off dulu, sibuk fokus dengan ya berapa anak, udah 3 anak gitu kan. Kemudian anak Ibu yang terakhir itu TK, Ibu sudah mulai bergerak gitu kan. Udah bisa meninggalkannya karena udah besar, baru Ibu mulai mengikuti event-event nasional gitu. Ya. Jadi Ibu memulainya memang dari bawah gitu. Penuh perjuangan, penuh tantangan dari anggota yang 1, 2, kemudian nambah. Nah, seperti itu dalam perjalanan itu kita menemukan benturan-benturannya. Kalau enggak dari segi modal, dari anggota itu sendiri dan dari dalam kita sendiri, dari itu pasti ada gitu. Yang menginspirasi Ibu membuka usaha tenunnya kayak pertama kali Bu? Kalau yang menginspirasi tentu karena hobi. Ya kan? Pertama hobi, yang kedua pengen punya kegiatan gitu kan. Daripada kita di rumah, ya kegiatan di rumah tau lah, nyuci piring, masak yang gitu-gitu kan. Tapi kan banyak waktu tuh terluang gitu kan. Nah Ibu orangnya yang tak mau diam gitu kan. Kalau duduk nggak mau diam aja, pasti ada yang Ibu pegang. Kalau sekarang kayak mendesain pamannya atau mencanting atau apa, Ibu sibukkan diri Ibu sehingga Ibu tidak punya kesempatan untuk yang lain-lain gitu yang tidak boleh dibuat gitulah kan. Menghasilkan ya Bu? Ya insya Allah menghasilkan dan itu sesuatu yang membuat Ibu secara tak langsung mengajarkan ke anak-anak Ibu gitu. Mereka juga mengikuti kayak mana Ibu berpikir memanfaatkan waktu, tidak ada yang terbuang waktu itu, dimanfaatkan ya sesuai dengan masing-masing diri kita lah gitu kan. Kita memanfaatkan waktu, apalagi menghasilkan duit kan gitu. Dan juga bermanfaat kayak mahasiswa bisa kesini, kita bisa sharing gitu.
juga dari fakultas-fakultas lain, juga dari pemerintah mungkin ke sini, BUMN juga, sampai kementerian juga ada pernah ke sini. Iya. Berarti kan di dalam pemerintah nih Bu, seberapa besar dia berpengaruh terhadap kantonmen Ibu nih? Ya, secara langsung tuh pengaruhnya besar. Kita dibantu urusan perizinan, juga kita dibina berbentuk pelatihan gitu. Kayak pelatihan, kayak kita dibawa ke expo atau pameran-pameran nasional tanpa pemerintah mungkin kita nggak sanggup gitu. Nah itulah mungkin segi promosi, nah itu besar juga pemerintah ke kita gitu. Karena sempat pemerintah nggak perhatian sama UMKM lagi, Allahualam, kita nggak tahu gitu kan. Kita berjalan sendiri bisa gitu, kita tetap berjalan sendiri. Tapi ada yang membuat kita harus bergantung pada pemerintah. Dari segi tadi itu perizinan, dari segi kita dipromosikan gitu. Karena apalagi produk batik gitu, kita perlu promosi masuk ke kantor-kantor atau ke ibu-ibu DW-nya atau apa kayak gitu. Itu rasa Ibu. Terus Ibu melihat kantonmen ini perkembangannya dari zaman ke zaman tuh Bu, kayak mana Bu? Nah di sini kan Ibu bukan tenun saja. Ibu tuh usaha unggulan Ibu tuh sebenarnya sulam tekad, seperti yang di dinding, sulam tekad. Ini sulam tekad ini seni menyulam di atas kain bludru. Nah ini memang kekayaan Riau, kekayaan Melayu Riau dari zaman kerajaan. Jadi Ibu tidak mau melepaskan sulam tekad ini karena kalau tidak kita lanjutkan siapa lagi gitu, bakal punah. Jadi Ibu turunkan juga ke yang lain, Ibu turunkan juga ke anak sekolah, apalagi anak Ibu juga ada yang berminat gitu. Jadi sama dengan tenun tadi, tekad dengan tenun itu sebenarnya bergandeng karena dari zaman kerajaan kita sudah punya kekayaan Melayu yang dua ini gitu kan. Nah Ibu kembangkan juga ada di sini batik gitu, batik tulis, itu permintaan pelanggan juga banyak gitu. Ya Ibu kan istilahnya mengembangkan diri Ibu juga dan mengembangkan usaha Ibu, jadi itemnya bertambah banyak dan juga bisa buka peluang juga, bisa ya ilmunya kita bisa ambil, bisa bagi juga ke anak sekolah, anak mahasiswa gitu. Ya harapan Ibu hari-hari Ibu tuh ada bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Terus pertanyaan terakhir nih Bu, untuk usaha ini Bu, untuk kedepannya itu menurut Ibu bagusnya ada penerus tidak? Ya kalau bisa, makanya dari sekarang Ibu udah teruskan juga. Kebetulan anak Ibu yang nomor 2 itu memang bakatnya di bidang fashion gitu. Jadi fashion pernah juara 1 Seriau, juara 1 Seriau dan juara 1 Sumatera. Jadi anak Ibu ini insya Allah, tapi Ibu tidak membatasi gerak dia juga. Mungkin dia mau jadi pegawai negeri atau dia mau kerja tempat swasta, Ibu tidak melarang. Cuman ilmunya sudah Ibu turunkan ke dia, insya Allah mau dia mengembangkan gitu. Karena kita nggak boleh juga mengekang dia gitu, karena Ibu udah pasrah juga gitu. Kalau dia memang mau kerja, Ibu nggak bisa melarang, nanti kan tertekan ya anak-anak gitu kan. Tapi kalau dia mau mengembangkan, melanjutkan usaha Ibu, alhamdulillah gitu. Ya harapan Ibu, makanya ilmu ini bukan ke anak Ibu aja Ibu turunin, bisa aja ke siapa aja, anak sekolah, anak SD, SMP juga mau belajar, Ibu open aja gitu. Jangan tanya uangnya dulu, maunya dulu gitu. Kalau dia mau, kita buka workshop juga di sini gitu. Setidaknya mereka kenal apa itu sulam tekad, apa itu batik, mereka kenal gitu. Itu sih harapannya. Di sini rumah produksinya tidak langsung. Iya betul. Sebelah ada tenun, ada tempat jahit, di luar kami membatik, di belakang mencantik gitu.
Thank you.